Siapa yang menyangka bahwa itu iklan? Tidak ada dong. Engagementnya tinggi banget. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Balik lagi bareng aku, Rangga Ilyasa. Di Elevate Podcast kali ini, kita akan membahas seputar strategi beriklan in a unique way. Mungkin udah ada beberapa dari kalian yang udah tahu juga. Pastinya bakal seru banget deh. Di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama seseorang. Yuk, langsung aja. Hai Ipin. Halo Mas Rangga. Oke, kita balik lagi nih di segmen E-Pop. Dan kali ini aku, Rangga, brand designer. Kali ini kedatangan seorang anak magang dari tim kita bernama Irvin. Boleh perkenalan dulu pun? Siapa kamu? Halo kawan-kawan. Aku Irvin, aku anak magang dari jurusan Desain Komunikasi Visual UNESA. Hari ini aku bakalan sama Mas Rangga bakalan diskusi-diskusi kecil gitu tentang hal-hal baru di dunia advertising. Kali ini kita mau bahas iklan ya, Pen? Iya, Mas. Menurut kamu iklan yang baik dan benar itu atau enggak sebuah iklan yang baik itu bagaimana definisinya? Menurutku kalau iklan yang baik itu pesannya tersampaikan gitu, Mas. Jadi kalau misalnya yang aku tahu iklan itu ada 3 tujuannya, yaitu untuk mengenalkan barang, untuk orang mau mengonsumsi, dan mengingatkan gitu. Kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya 3 hal itu tersampaikan dalam suatu iklan, maka aku bisa bilang kalau misalnya iklan itu adalah suatu iklan yang baik. Ini terlepas dari medianya apapun ya. Yang penting ya, seperti itu. Dari yang kamu bilang tadi, definisi iklan harus memenuhi 3 aspek itu, maka bisa diartikan bahwa iklan itu atau prinsip dalam beriklan itu dapat diaplikasikan ke berbagai media ataupun mungkin kayak ada yang tipenya iklan yang komersial, terus ada yang juga yang soft selling yang biasa dipakai KOL atau influencer biasanya. Tapi yang pengen kita omongin tuh yang yang punya storytelling tapi punya pesan moral juga. Nah, itu mirip-mirip brand sirup juga. Cuma ini lebih ke short video, benar-benar short video, dan dia tiap segmennya, misalnya dia bikin satu video temanya tentang bos yang bos yang baik hati lah terhadap karyawannya. Terus di video berikutnya dia nggak bakal bahas itu lagi. Kamu pernah punya ini nggak sih, atau contoh dari iklan tersebut? Kayaknya sering lihat deh, Mas, kalau misalnya yang di YouTube atau di Instagram itu yang sering ada tragedi-tragedi yang ngasih moral value gitu buat para penontonnya. Itu sih, Mas. Tapi sekarang juga dari beberapa short video juga yang dari Misha itu sekarang juga sudah kemasukin iklan-iklan gitu sih, Mas. Jadi kayak sekarang platform itu juga sudah menjadi suatu tempat buat pengiklanan sih. Oke. Kalau menurut diri, kira-kira kalau misalnya media itu dijadikan sebagai media promosi gitu, bisa nggak sih, Mas? Ya, bisa aja. Semuanya tuh ajang promosi. Maksudnya apa yang platform kasih pasti itu bisa dimanfaatkan untuk iklan. Apalagi kebanyakan platform punya fitur ads-nya sendiri. Nah, itu kan beda ya. Tapi ads itu kan dijalankan oleh brand. Tapi ini yang mau kita bahas tuh si creator yang menjadi KOL atau influencer yang kebetulan ditawari iklan. Nah, jadi mereka tuh harus bikin gimana caranya konten mereka itu dimasukin iklan. Nah, yang menarik adalah dari Miss You ini, dia kontennya tuh kayak motivasi gitu yang mungkin kita tidak akan berlama-lama, tapi ternyata bisa dimasukkan oleh sebuah produk atau bahkan apapun.
kayak contohnya siapa ya? Yang kemarin kita lihat itu yang tiba-tiba dia karyawannya itu nangis, terus ternyata dia dengerin musik dari salah satu platform. Itu product placement yang baik sih. Dan itu unik banget. Kayak mungkin salah satu kenapa short video dengan storytelling drama ini berhasil, mungkin karena emang orang Indonesia suka drama kali, Vin ya. Kita ingat sendiri kan waktu iklan, ini nyebut merek lah, udahlah. Sasa kalau nggak salah ya. Yang ibu-ibu berantem di kondangan gara-gara rendang. Siapa yang menyangka bahwa itu iklan? Tidak ada dong. Engagementnya tinggi banget. Buset. Kamu tahu kan? Penyampaiannya. Ya tahu, Mas. Kamu nyangka nggak itu iklan kalau nggak dikasih tahu? Awalnya nggak ngira. Tapi habis dari endingnya dikasih tahu tentang medianya, tentang produknya itu ya baru. Ya ampun, kok kepikiran sampai segininya gitu ya. Kalau selain yang itu, apalagi Vin, yang mungkin yang short video, terus ada iklan-iklan ala drama-drama Indonesia lah, sinetron. Ada lagi gak? Kalau misalnya yang mirip kayak Misha itu kan sekarang sudah orang Indonesia banyak niru juga sih, Mas. Dan itu pun juga banyak banget yang sudah menyantumkan suatu produk di dalam iklannya itu, ya kan, Mas? Tapi biasanya di akhir kan? Iya, di akhir. Jadi kayak kita disuruh ikutin ceritanya dulu. Oke, kita tertarik sama ceritanya, baru di akhirnya itu langsung dikasih promosinya itu. Jadi kayak benar-benar dipatahkan gitu loh dari mereka yang nge-build ceritanya maunya seperti apa, langsung dipatahkan karena itu buat promo. Berarti ini tuh awalnya konten-konten kayak gini tuh berawal dari ini ya, orang creator dari China. Terus dia bikin drama-drama ala FTV lah. Dan ternyata berhasil gitu. Engagementnya tinggi. Bahkan ditiru sama orang Indonesia sendiri gitu kan. Dan it works kan. Kalau di sini berhasil juga. Kalau menurut kamu yang pakai jasa iklan kayak gini tuh, creator yang kayak gini, yang punya ala-ala FTV, itu cocok untuk brand apa sih? Kayak F&B cocok nggak sih? Kayak misalnya lagi motivasi nih, lagi cerita motivasi, ceritanya dia udah dipecat dari pekerjaannya, terus tiba-tiba ada orang baik yang mau ngasih duit, apakah ngasih makanan dulu? Tidak dong, kasih aja duit kan. Itu bidang apa aja yang bisa masuk ke situ kalau menurut kamu, Ken? Kalau menurutku balik lagi ke kreatornya sih, Mas. Menurutku semuanya pasti bisa masuk kalau misalnya selama kreatornya itu bikin plot atau jalan ceritanya itu yang relevan sama ceritanya. Menurutku hampir semuanya bisa deh, Mas. Makan F&B bisa. Makanan gimana, Pin? Coba. Aku nggak tahu soalnya. Misalnya kayak aku pas itu pernah lihat, Mas. Itu dia kayak jual klepon. Intinya itu jual klepon. Tapi dibikin suatu cerita dulu dari orang itu pengemis gitu minta buat makan klepon itu ke salah satu penjual klepon. Nah, terus nggak dikasih, yang si penjualnya tuh kayak sombong banget gitu. Abis itu tiba-tiba ada orang yang datang, marah-marahin kayak ngasih moral value gitu buat berbaiklah sama orang, bla 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 bla. Tapi intinya ternyata dia membelikan itu klepon buat pengemisnya, dan kayak promosinya di akhirnya itu ternyata bukan moral value-nya ini yang penting, tapi kleponnya ini yang penting. Kayak gitu sih, Mas, yang aku pernah lihat. Justru yang diingat malah kleponnya ya. Iya. Jadi kayak banting banget gitu. Ya padahal nggak ada hubungannya ya. Maksudnya ya marah mah marah aja, nggak usah pakai klepon juga bisa marah kan? Iya, betul. Iya. Aduh. Oke, berarti semuanya masuk ya. Kalau beauty gitu kayak contoh skincare. Skincare tuh kan ada banyak jenis, ada banyak produk. Itu gimana tuh masukinnya? Kalau menurut kamu? Ya bisa juga sih, Mas. Banyak sih, Mas. Kalau apalagi skincare ya. Skincare peninju badan itu kan ya kayak iklan yang paling sering kita lihat lah di
sosial media, ceritanya yang kayak tadi kan juga banyak kalau aku lihat di internet. Jadi kayak ngeloin mengejek salah satu orang itu yang kulitnya kurang bagus, tiba-tiba satu orangnya ngasih lah bla bla bla, ini skincare yang bagus, itu kan juga bisa mas, banyak juga sih yang kayak gitu. Oke. Terus mas, kan kita dari tadi kan bahas yang iklan yang hampir lurus gitu kan mas, yang lurus-lurus terus. Nah, kalau misalnya menurut mas kan sekarang kan banyak banget promosi-promosi iklan yang masuk ke dunia-dunia komedi gitu, yang receh-receh gitu mas, kayak tai lalat. Itu gimana menurut mas, lebih efektif nggak? Kan juga banyak orang itu kan yang gini sih mas, kayak sebenarnya aku nggak lihat promosinya tapi aku lihat apa namanya kontennya dari komedinya dari yang receh-receh itu. Menurut mas gimana? Ya apa ya, kalau aku mikirnya mungkin karena Tahi Lalat punya apa ya, followers yang banyak banget, apalagi dia tuh timingnya bagus banget pas pertama kali dia muncul di Facebook waktu itu. Iya. Dia kan itu kan parodi kan. Dia bikin sketch. Terus akhirnya dia bagiin template sketchnya untuk bisa di customize sendiri kan. Oleh pada saat itu dijadikan foto profile yang banyak banget. Hampir semua pengguna apa ya, yang anak-anak muda lah, yang suka meme kebanyakan. Ya kan? Tahu Tahi Lalat. Terus pakai foto profil Tahi Lalat dan di customize jadi mirip mereka pada saat itu, atau seenggaknya menggambarkan personalize mereka. Iya, Dari karakternya karena itu betul dan apa ya, dan karakter Tahi Lalat juga sudah kuat banget, jadi cocok buat apa ya, brand-brand besar juga masuk karena range-nya luas banget. Udah gitu dia pakainya komedi, siapa orang yang nggak suka komedi? Mungkin dari Mas Rangga sendiri ada beberapa konten komedi gitu yang apa mau di sharing gitu, yang selain Tai Lalat yang lebih receh-receh lagi gitu mas? Ada contohnya tuh, kayak kalau aku sih ada contohnya itu Barbie gitu, parodi Barbie yang ada di apa ya, scene-nya. Jadi itu potongan scene dari Barbie cuma didubbing ulang. Oh iya pernah lihat aku mas, yang didubbing sama orang Indonesia sendiri itu kan? Betul. Dan ternyata itu juga bisa jadi apa ya, wadah, nggak wadah. Jadi sebuah iklan gitu, bisa disusupi iklan. Padahal aku nggak nyangka tadinya, kayak cuma ini cuma iseng-iseng doang nggak sih ini orang bikin kayak gini, ternyata bisa dimasuki endorse. Iya, jadi mungkin balik lagi ke itu ya mas ya, seberapa banyak orang yang nonton akhirnya itu bisa jadi, semuanya bisa jadi media promosi baru gitu ya mas ya? Betul, media promosi baru. Dan apa ya, balik lagi semua tentang gimana creators itu apa ya, menyajikan kontennya. Balik lagi semua ke kontennya, karena percuma mau brandnya besar atau gimana tapi kontennya tidak bisa diterima sama apa audiensnya, ya nggak bakal masuk pasti. Ya. Kalau kamu ada lagi mungkin yang kayak parodi gitu? Ada sih satu lagi, tapi aku lupa namanya apa. Fernalta kalau nggak salah. Yang kalau misalnya iklannya di YouTube yang Martin. Oke. Ngapain kamu nyebut nyawanya itu orang gitu. Iya. Salah satu yang aku sering lihat di YouTube dan menarik banget sih. Itu. Ternyata iklannya itu yang iklankan suatu brand pencuci wajah gitu. Padahal aku kiranya cuma mau ngepromosiin media ngepromosiin karakternya itu sendiri, aku kiranya. Ternyata di akhirnya iklannya Bioremens. Itu sih mas. Bioremens, padahal Biore itu brand yang gede loh. Iya betul. Dan mereka mau ke brand ke masuk ke dalam iklan seperti itu, yang kita nggak menyangka-nyangka, tapi juga kalau bisa kita lihat di Instagramnya pengikutnya sangat banyak loh mas. Iya. Selain tadi kita punya contoh brand besar yang
kayak gitu adalah Biore, maksudnya masuk ke konten-konten parodi. Ada lagi nggak sih kayak mungkin brand besar yang masuk ke parodi atau ke komik lah kayak Tahi Lalats? Ah, kayaknya nggak ada. Ya, kayaknya aku kurang tahu sih Mas. Kalau dari Mas Rangga sendiri mungkin ada. Kalau Tahi Lalats tahu aku banyak deh, kayak Pocari Sweat dia pernah, Oh terus iya sih. apapun kayak brand-brand besar semua pernah ke Tahi Lalats kayaknya setahu aku. Iya Kalau yang banyak banyak. parodi parodi gitu mungkin agak apa ya, agak jarang, atau mungkin kayak Hmm. cuma ini doang, UMKM atau mungkin bisnis-bisnis yang baru mau apa ya, baru mau merintis, itu mungkin pakai parodi karena mungkin Hmm. dari segi kontennya mungkin takutnya copyright ya, karena dia Iya. pakai scene dari film Barbie. Mungkin brand-brand takut takut ini, takut karena copyrightnya itu sih. Iya. Tapi kalau yang Tapi kayak si Martin itu atau Tahi Lalats karena dia mungkin orisinil, betul, maka banyak banyak brand yang brand besar yang betul. ah, kan kita bahas beberapa materi kayak gini kan Mas tentang media-media baru dalam promosi gitu. Seperti short movie tadi, terus yang iklan ya bisa dibilang short movie juga tapi bertemakan komedi. Apakah itu bisa menjadi suatu fenomena gitu Mas di era sekarang gitu dalam apa namanya mempromosikan suatu barangnya atau bisa mungkin bisa dibilang jadi trendsetter gitu dalam masyarakat, dalam UMKM atau brand besar pun itu dalam mempromosikan produk mereka itu bisa pakai ini nggak sih Mas? Atau mungkin menjadi fenomena tersendiri gitu loh. Jadi semua orang bakal banyak ngikutin ke media ini. Kalau aku pribadi, ini tuh kayak apa ya, nunjukin bahwa konten apapun sebenarnya bisa menjual, dan Hmm. konten apapun bisa disusupi oleh iklan. Ini tuh kayak apa ya, kayak membuka kita semua dan para content creator bahwa yang penting tuh kontennya. Urusan nanti akan ada endorse atau enggak tuh belakangan. Yang penting konten kita dulu bagus atau enggak, kita punya pengikut yang banyak atau tidak, niche atau tidak gitu. Yang penting itunya sebenarnya, bukan dari kayak seberapa banyak endorse-mu gitu-gitu. Jadi kalau Mas sendiri disuruh milih dari kita kan bahas poinnya kan hampir ke dua media ini sih Mas, yang komedi sama short movie. Kalau Mas sendiri, Mas lebih mending ke yang mana? Ke salah satu yang komedi atau ke yang short movie? Kalau aku ya Short video, dua-duanya. sorry. Short movie berarti 1 menit ya. Uh, Kalau aku sih dua-duanya sih cocok. Tapi kayaknya short video itu uh, bisa dibilang yang lagi tren sekarang, karena semua platform pakai short video sekarang. Iya, betul. Dan Pas itu lagi. bikin apa ya? Bikin ide-ide baru bermunculan pasti dengan short video ini, karena nggak selamanya kita akan senang komedi kan. Maksudnya ada saat-saatnya kita juga kayak ya komedi selingan aja, tapi ada beberapa hal juga kayak yang penting ya gimana sih yang ide-ide iklan yang bagus atau kayak nggak kepikiran gitu, itu kan apa ya, patut ditunggu juga. Makanya aku milih short video karena komedi pun bisa masuk ke short video ini sebenarnya. Jadi kalau menurut aku itu juga sama sih kayak Mas Rangga. Short video itu lebih menguntungkan sekarang, lebih mudah karena komedi juga bisa dimasukkan dalam short video itu juga sendiri. Ditambah dengan platform-platform sekarang yang seperti Instagram, TikTok itu yang mempermudah kita buat bikin short video itu sendiri. Ditambah dengan kayak mudah buat dieditnya sendiri. Kita bisa masukkan filter, kita bisa masukkan stiker, kita bisa masukkan, bisa memotong itu dengan mudah tanpa perlu edit di komputer lagi gitu sih Mas. Oke, berarti gimana pun iklannya, apapun platformnya, apapun brand yang masuk ke iklannya, yang penting adalah kontennya, betul nggak? Betul sekali. Dan segmentasi itu juga penting ya bagi sebuah brand dalam memutuskan beriklan di platform mana dan jenis kontennya kayak gimana. Di Facebook, Twitter, Instagram itu kan
kalau bisa dibilang hampir sama gitu kan Mas. Kalau menurutku ya Mas ya pribadi. Itu kan lebih mudah daripada kayak misalnya kita bikin beberapa konten di 3 platform yang tadi aku sebutin sama ke TikTok itu kan pasti segmentasinya kan beda ya Mas ya. Betul. Di era sekarang terutama di masa pandemi yang tidak mengizinkan kita untuk keluar rumah, itu digital marketing itu penting banget. Dan dari yang kita bahas tadi kayak short video itu adalah kayak media baru gitu Mas untuk kita ngepromosiin produk barang kita gitu Mas. Tidak menutupi kemungkinan untuk brand-brand besar masuk ke dalam media itu, yang kalau misalnya ada sebagian orang yang bilang kalau misalnya hal itu adalah hal-hal receh gitu loh, tapi sangat berkesan banget buat audiensnya gitu. Kalau menurut aku, dari point of view aku, ini kayak dari pembahasan kita tadi, aku ngelihatnya kayak ini tuh adu kreatif aja sesama creator, ya kan? Maksudnya dunia terus berkembang, maka dari itu konten juga terus berkembang. Mungkin sekian kali ya, Win. Thank you buat diskusi hari ini. Stay Makasih safe, juga. jaga kesehatan, Pin. Jangan kemana-mana, lagi COVID-19 belum reda. Stay safe pokoknya, stay healthy, sama ya bye-bye. Thank you buat hari ini ya. Mas Rangga juga makasih. Oke, makasih, Sehat-sehat terus, Pin. Mas. Oke, terima kasih. It's a wrap, Elevate Squad. Kali ini kita udah bahas nih media iklan lainnya yang sama-sama dari creator, seperti komik atau video kartun yang didubbing, sesuai dengan isi kontennya. Nah, buat kalian sebagai brand owner, bisa nih mencoba beriklan dengan media seperti ini. Pastinya sesuai dengan target dan goals campaign kalian. Buat kalian para digital marketer dan content creator, media mana nih yang lebih efektif untuk beriklan? Komen ya. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!